Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo semuanya. Halo teman-teman. Hai. Selamat datang di podcast Nesa. Tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot. Tenang aja, di sini nggak akan ada istilah berlebihan. Yang ada cuman informasi menarik dan informasi seputar pendaftaran anggota Polri tahun 2026. Betul banget. Kenalin dulu ya, aku Mutiara Ramadhani yang hobinya ngomong walau kadang penting, kadang ya cuman pengen ngomong aja. Tukang yapin jadi kak ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Dan kenalin, aku Iman Nurrohim. Katanya sih kalem, tapi cuma 5 menit pertama aja. Jadi selanjutnya nggak kalem ya kak ya? Iya betul banget. Pokoknya hari ini kami atau kita akan menemani kalian di obrolan podcast kali ini. Betul banget. Dan semoga kalian yang dengerin di sini nggak cuma dapat informasi menarik aja nih, tapi juga kebagian senyum dikit. Tapi semoga senyumnya sih banyak ya Im ya, jangan dikit-dikit. Betul banget, biar nggak nanggung nih. Ya. Tapi sebelum masuk, kita pengen nanya kabar dulu nih. Iya kabar betul. Teman-teman di rumah gimana? Soalnya kabar kami sih tentunya kabar kami lagi sehat dan lagi semangat abis. Teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Semoga teman-teman lagi dalam kondisi terbaik ya saat mendengarkan obrolan di podcast kali ini. Amin. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu dan menjaga kesehatannya. Ya, soalnya cuaca juga lagi kurang menentu ya Im ya. Iya betul banget nih, kadang panas, kadang hujan, aduh. Musim nyamuk juga ya, jadi Iya, harus hati-hati. betul. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama hari ini. Hari ini kita bakalan bahas tentang penerimaan terpadu Terpadu anggota Polri tahun 2026. Dan supaya nggak cuma kita berdua doang yang sok tahu, Hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget dan lebih tahu nih daripada kami. dan juga supaya informasi tidak simpang siur dan informasinya jelas dengan kebenarannya. Betul banget. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yaitu Bapak AKP Santoso, SPD Jabatan Kabak SDM Polres Lampung Utara. Selamat datang Bapak. Bapak Muhammad Syafi'i, Jabatan Kasubag Dalpers Bak SDM Polres Lampung Utara. Selamat datang Bapak. Dan Bapak Aibtu Terto Wibowo, Jabatan PS Kasubag Dalpers Bak SDM Polres Lampung Utara. Selamat datang Bapak. Ya. Bapak sekalian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana nih Pak perjalanan ke sini? Aman Pak? Alhamdulillah aman. Lancar ya Pak ya? Lancar, nggak terlalu jauh, dekat. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaannya aja Mut Ya ya. boleh. Kita mulai dari Bapak Santoso. Pak, kira-kira kapan sih Pak penerimaan anggota Polri dilaksanakan? Saya kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib pun, Ya, Bu. salam presisi. Salam. Jadi untuk penerimaan Polri, anggota Polri terpadu ini, untuk tepatnya tanggalnya belum ada ketentuan, cuma diperkirakan sekitar bulan Maret 2026. Oh, udah deket tuh berarti Pak ya? Siap. Sudah bulan depan ya ini Ya, ya? bulan depan. Jadi Bisa di awal, sepertinya di awal. Karena merujuk tahun kemarin juga pas puasa-puasa kayak gini. oh, jadi harus siap banget ya, Iya, Im, siap ya. mental, siap Apalagi isi. pas puasa gitu, harus benar Betul. siap. Terus bagaimana Pak cara mendaftarnya dan cara menyiapkan administrasi pendaftarannya? Pak Teto boleh tolong dijawab nih. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam. Terima kasih Adik. Di sini saya sebagai Pak Subag Dalpes di Bak SDM, memang tugas kami ya untuk penerimaan anggota Polri. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara mendaftarkannya Ya. dan cara menyiapkan administrasi pendaftaran? Jadi pendaftaran anggota Polri ini nanti adik-adik bisa buka di website penerimaan anggota Polri ya. Oh, ada Pak. Ada websitenya. Website resmi ya Pak ya? Website resmi nanti bisa dilihat di situ. Bisa juga kalau yang belum paham nanti kan biasanya kan banyak nih bisa langsung tanya ke Polri, Ya. ke Polres ya, bisa tanya ke Polres atau ke anggota-anggota Polri yang melaksanakan sosialisasi di Sekolah-sekolah. sekolah-sekolahan ya. Bisa tanya di situ atau langsung buka aja di Google website penerimaan anggota Polri. Nah, terus bagaimana sih cara
pendaftarannya. Nah, itu sering kali ditanya sama adik-adik Iya. pelajar ya. Iya, Pak. Waktu saya memberikan sosialisasi, yang pastinya yang pertama adik-adik harus menyiapkan KTP. Oh, KTP. Wajib punya KTP Wajib berarti punya ya, Pak? KTP, kalau nggak ada KTP nggak bisa daftar. Karena syarat untuk masuk mendaftar menjadi anggota Polri itu kan harus 17 tahun sekian bulan. Nanti sesuai dengan pengumumannya, dan itu dijelaskan melalui KTP. Nah, adik-adik dalam menyiapkan administrasi itu selain KTP apa? Ada KK, ada akte, ada ijazah dari SD sampai SMA. Itu harus disiapkan semua. Di samping nanti bisa download berkas-berkas pendaftaran dari website itu, di-download. Selain itu nanti di-download berkas-berkas dilengkapin. Nah, yang harus diperhatikan nanti dilihat dulu nama, nik, umur, alamat, tanggal lahir itu dari KTP, KK, akte sampai dengan ijazah harus sama. Berarti nggak boleh ada yang salah sedikit pun ya, Pak? Nah, nggak boleh. Nanti pada saat adik-adik mendaftar, apabila terjadi kesalahan, itulah pentingnya nanti diverifikasi ya, dibenerin, berkas diketik ulang lagi sampai dengan sesuai aturan yang berlaku ya, baru bisa mendapatkan nomor Daftaran. tes. Iya. Terus kalau batas umurnya itu dari umur 17 sampai umur berapa, Pak? Nah, kalau nanti itu mengacu ke PEng ya, mengacu ke pengumuman Kapolri. Karena terkadang kalau yang pastinya dia harus 17 tahun memiliki KTP ya. 17 tahun setiap bulannya itu kalau di peraturan lama 17 tahun 6 bulan pada saat bukadik ya, Neng. Pada saat bukadik. Berarti Itu minimal ya. oh iya. Kalau maksimal nanti nunggu pengumuman terbaru. Oh, berarti sampai sekarang saat ini tuh masih belum ada maksimal umurnya. Yang terbaru, pengumuman terbaru. Nanti kan ada tingkatannya. Untuk tingkat SLTA umurnya sekian maksimal, S1 atau D4 sekian, S2 sekian ada biasanya. Oh, berarti berdasarkan tingkatan Iya. ya, Pak ya? Tingkatan Kalau pendidikan. S1 ini berarti lebih usianya lebih tua itu daripada lulusan SLTA. Iya. Kalau tentang tinggi badan tuh, Pak, soalnya sering lihat nih, Pak, kayak Iya. di Instagram atau di TikTok gitu. Kalau misalnya masuk Polri tingginya harus segini gitu. Betul, nggak salah. Makanya itu mengacu ke pengumuman nanti ya, pengumuman terbaru. Tapi kalau yang mengacu tahun kemarin itu tinggi badan untuk laki-laki Bintara itu 165, untuk perempuan itu 160. Masuk gak tinggimu ya? Kayaknya nggak tahu masuk gitu. Nah Pak, kalau misalnya anak SMK mau daftar diri jadi anggota Polri, kira-kira jurusan apa aja Pak yang diterima? Dan alurnya sama nggak Pak sama kayak umum yang lain? Untuk pendaftaran anggota Polri mengenai jurusan ya, Dik ya. Iya Pak. Itu kalau SMA dia bisa mendaftar di Akpol, terus Bintara PTU, Bintara Brimob, Tamtama Brimob, Tamtama Polair. Nah, kalau keuntungan yang di SMK ya, kayak adik-adik ini kan SMK ya, Iya, Pak. itu bisa mendaftar di Bintara PTU sama Bakomsus, Tamtama Brimob, Tamtama Polair, Bintara Brimob. Nah, mengenai untuk jurusannya Semua jurusan Pak. itu nanti ada acuan baru deh, ada pengacuan terbaru. Cuman begini, kalau misalkan di SMK adik-adik misalkan jurusan DKV, Di kafe Pak. apabila nanti ternyata di Bakomsusnya nggak ada jurusan DKV, adik-adik bisa mendaftar di PTU. Oh jadi sesuai kebutuhannya Pak ya? Iya, karena Bakomsus itu kan sesuai penjurusan, tetapi keuntungan SMK ini dia walaupun nggak bisa masuk ke Bakomsus, dia bisa masuk ke PTU-nya, ke umumnya. Berarti istilahnya nggak bisa semua jurusan ya, Pak ya? Istilahnya tergantung aturannya. Ya, ke Komsus sih, kalau ke Bakomsus Bintara Kompetensi Khusus ini sesuai jurusan. Kalau setelah proses pendaftaran dilakukan itu tahapan seleksinya ada apa aja sih, Pak? Soalnya sering lihat kayak tahapan seleksinya spoiler di internet gitu, Pak. Iya, Tahapan katanya banyak, seleksinya Pak. ini ya banyak. Sebentar. Ini ya kalau tahapan seleksinya ya, untuk mengacu aturan tahun kemarin ya, adik-adik ya, biar
Sebenarnya ada di Pertama itu yang jelas Rekmin awal. Rekmin awal itu pemeriksaan administrasi chassis itu. Kita melibatkan dari unsur internal kepolisian dan eksternal. Yang internal itu juga ada pengawasan. Kami ada propam dalam hal ini sama seksi pengawasan. Untuk eksternalnya kami melibatkan dari dinas pendidikan untuk melihat ngecek ijazah-ijazah itu baik tingkat SD, SMP maupun SLTA. Kemudian kami juga dari Kemenak. Kemenak itu umpamanya ada chassis-chassis ini yang berasal dari Pondok. madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun madrasah aliyah. Itu kami dari Kemenak. Nah, kemudian kami juga melibatkan dari Dukcapil untuk melihat akta kelahiran maupun kartu keluarga maupun KTP yang bersangkutan. Selain itu juga kami melakukan pengawasan dari eksternal, melibatkan dari LSM maupun dari wartawan untuk mengoreksi kami apabila kami ada penyelewengan apa-apa, nanti kan bisa diingatkan supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus Pak, saya pernah lihat kayak di internet gitu ya Pak ya, katanya kalau orang yang badannya sudah kebentuk itu nggak boleh masuk Polri ya Pak Iya, ya? Pak, yang badannya Atau udah jadi. apa kayak amanah negara segala macam gitu Pak. izin gini, Dek, tadi adik-adik tanya masalah tahapan ya. Tahapan ya, tadi kan tahap pertama itu. Jadi gini, adik-adik. Jadi tahap pertama itu pendaftaran online. Online. Nah, Nah, itulah itu. tadi pada saat pendaftaran online itu yang disahkan tadi ya masalah administrasi segala macam ya, KTP, ijazah segala macam. Terus setelah adik-adik pendaftaran online, adik-adik di situ mendapatkan nomor verifikasi, Serta. nomor peserta untuk verifikasi ya. Bukan nomor tes. Beda. Nanti setelah mendapatkan nomor itu, adik-adik datang ke Polres untuk verifikasi berkas. Setelah adik-adik melaksanakan verifikasi berkas, makanya pada saat verifikasi nanti harus cepat, begitu selesai cepat-cepat ke Polres, jangan di akhir, nanti adik-adik nggak punya kesempatan untuk membenerin berkas yang salah. Disitulah kami mengoreksi, oh ini salah, oh ini benar, yang salah dibenerin. Kalau sudah benar, nanti di verifikasi sama operator, adik-adik mendapatkan nomor tes. Nah, setelah dapat nomor tes, nanti ada jadwalnya, adik-adik bisa melaksanakan Rikmin. Rikmin itu pemeriksaan administrasi awal, itu dilaksanakan di Polres. Setelah selesai adik-adik Rikmin, dinyatakan lulus, karena Rikmin juga ada yang nggak lulus deh, kalau berkasnya ternyata misalkan, oh kok datanya nggak sesuai, begitu kami cek online, yang kata Pak Kabak tadi, kan ada petugas-petugasnya, setelah dicek ternyata ada yang nggak sesuai dengan fisiknya, Otomatis gugur, Pak. gugur. Nah, yang lulus ini lanjut ke Polda. Di Polda nanti ada pemeriksaan kesehatan, ada tes PESI, ada Akademik. tes akademik, ada JAS, Asesmen. ada PMK, sampai dengan akhirnya Pantohir. Banyak ya Pak ya. Oh, nah itu. Jadi harus banyak persiapan juga ya. Harus banyak persiapan. Jangan asal-asal, jangan kebut malam ya. Betul, nah masalah pertanyaan adik tadi yang berikutnya tadi, yang masalah fisik, udah bentuk segala macam, itu nanti yang menentukan bukan kami, nanti ada tim dari kesehatan adik-adik. Standarnya mereka yang mengerti masalah kesehatan itu, yang pasti adik-adik harus sehat jasmani dan rohani. Oke, Pak. Selain administrasi, apa aja yang harus dipersiapkan agar pada tes tidak menemui kendala? Mau dijawab Pak Syafei? Jadi saya langsung aja. Jadi pertama ya, kita harus selalu update ya, monitor ya dengan Update informasi lah iya, kita ya. update informasi lah masalah penerimaan ini ya. Jangan kita istilahnya apatis ya, sehingga kita ketinggalan informasi gitu ya. Kedua itu ya masalah apa yang tadi diulangi lagi, masalah kelengkapan administrasi ya, itu benar-benar udah dipersiapkan semaksimal mungkin, makanya harus cek and recheck ya, mulai dari ya KTP, KK, akte, ijazah dan lain sebagainya ya, biar nanti adik-adik itu nggak bolak-balik ya. Nah kemudian yang ketiga, setelah nanti ada petunjuk mungkin dari panitia masalah format, jangan kita terlalu melebar, ikutin aja apa yang ada di format itu. Kadang-kadang adik-adik ini ada yang mungkin dia ini akhirnya dia buat sendiri kan,
akhirnya bolak-balik diganti. Kayak sok Iya. tahu gitu. Iya. Buatnya salah-salah. Apalagi kan itu kan ada yang pakai materai, kan sayang nanti ya, harga materai kan lumayan, 400. Kalau sampai berulang-ulang rusak akhirnya kan kita banyak kerugiannya. Habisin banyak uang Iya. juga ya Pak ya. Ya untuk sementara ya itu memang harus dipersiapkan seperti itu, ya kan, selain administrasinya, ya kan. Siap mental juga Udah lah ya, itu Pak, ya. masalah mental, ya kan, kita siapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian kalau bisa ya ikut bimbingan ya jasmani, ya kan, kita mungkin udah mau persiapkan nih, udah tuh check up dulu ke kesehatan, kan gitu kan. Jadi kita biar tahu sebelum memang kita saatnya udah istilahnya dites, kita udah tahu ya kan kekurangan kita apa, kemudian kita ya berusaha supaya bisa menutupi kekurangan tersebut, ya, masalah kesehatan, masalah jasmaninya, mungkin kan olahraganya, ya kan, ya kan, seperti pull up itu rata-rata ini banyak hancur di pull up itu kan. Iya, jangankan mau di atas 10, satu aja nggak naik kadang. Nah, oleh sebab itu jauh-jauh hari sebelumnya udah kita persiapkan, harus banyak latihan kan gitu. Jadi itu kira-kira. Oh, gitu ya. Jadi bukan cuman kayak sekedar latihan pull up atau push up segala macam, nyiapin tes akademik juga penting nggak sih Pak? Iya, penting. Akademik itu penting. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tito tadi, akademik itu ya kan menyangkut nanti rekmin, iya kan? Ya, akademik ini ya. Tes Tes Akademik ada sendiri, Pak? Akademik ada sendiri ya. Iya. Nah, nanti masa pengetahuan ya. Pengetahuan kayak pengetahuan umumnya ada, kemudian ada bahasa Inggrisnya, ada matematika. Itu Matematika, menentukan, ya. sangat menentukan itu. Iya, sama hampir ya, kayak psikologi juga ini Iya. ya. Hampir psikologi akademik itu sangat menentukan. Ya, makanya harus belajar. Giat Kalau belajar. iya, kalau anak-anak sekarang kan banyak yang udah ikut bimbel jauh-jauh hari. Mereka udah mempersiapkan jauh-jauh hari gitu, ya kan? Nah itu kira-kira. Tapi kira-kira Pak, yang paling berpengaruh itu akademiknya, fisiknya, atau apanya Pak yang paling berpengaruh? Kalau sistem penilaiannya nanti semuanya itu nanti dijumlahkan, Digabung, Pak. kemudian baru nanti dia ambil rata-ratanya. Jadi nggak menentu yang nilai utamanya dari jasmani atau tes kemampuan akademik ya Pak ya? Istilahnya semuanya digabung. Iya, digabung nanti semuanya. Ada kemampuan akademiknya berapa, udah itu jasmaninya berapa, kesehatannya berapa, nanti dikalkulasi total, baru nanti di rata-rata berapa, munculan nanti dia rankingnya berapa, kan kira-kira gitu ya. Berarti Iya. itu juga ada ranking-rankingnya gitu? Iya. Karena ini kan ada kuota, umpamanya yang diterima tahun ini Bintara Polri sekian, Polda Lampung umpamanya jatahnya 10, ya mungkin sampai tes akhir itu 20 orang lulus, cuma yang berangkatnya 10 orang itu karena kuotanya cuma 10. Iya. Biarpun lolos, ya, makanya perangkingan itu itulah untuk ngambil Sangat perangkingan itu. menentukan. Jadi benar-benar harus nyiapin ya ini ya. Iya. Biarpun lolos belum tentu berangkat karena kuotanya kan terbatas. Iya, betul. Kalau apa pesan Bapak untuk siswa SMK atau SMA atau generasi muda nih Pak yang ingin mendaftar anggota Polri? Boleh Pak Safei atau Pak Santoso nih ngasih pesannya? Oh, pesan. Iya, Tadi udah sampaikan Pak PI banyak. Yang jelas Iya. siapkan dirinya. Belajar, tadi siapkan fisik, mental, jangan lupa berdoa. Tadi akademik siapkan, psikologi siapkan, bisa melalui mungkin belajar, melalui bimbel apa, mungkin sekarang kan udah banyak di internet juga kita belajar-belajar Banyak itu. infonya di YouTube Banyak aja info, banyak ya. ya. Karena generasi sekarang beda dengan generasi kami dulu gitu loh. Ya kan? Karena kalau di akademik, kalau yang tahun kemarin ya, itu ada pengetahuan umum termasuk undang-undang, segala undang-undang kepolisian, kemudian wawasan kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan kewarganegaraan. Kemudian ada tes penalaran numerik maupun bahasa Inggris. Jadi banyak yang ininya. itu. Banyak yang Iya. harus dipelajari. Tapi itu tadi Akademiknya. akademiknya seperti kata Pak SPI tadi, siapkan seperti mungkin kita mendaftar ya, kita request dulu lah untuk mengetahui temuan bagaimana. Dengan berjalan waktu kan siapa tahu kan bisa kita tutupin. Maunya seperti ada varises. Nah, mungkin kan bisa dokter kan ada disuntik apa, mungkin ada gigi berlubang apa ditambal, apa dicabut. Nah, itu nanti kan ada waktu. Makanya sebelum itu perlu pra tes itu untuk mempersiapkan diri itu tadi. Mungkin ada tambahan dari Pak PI apa Pak Tirto? Boleh Pak, kembali tambah. Yang pasti itu deh ya, kalau
kami nanti kan paling pokok pintu gerbangnya mau tes itu administrasi ya nanti di Polres ya. Itu aja pesan saya, yang penting siapkan data diri dulu, KTP, KK, akte, dicek secara online ada nggak benar-benar, misalkan fisiknya di situ namanya si A ada, ternyata nanti takutnya dicek online nggak ada. Nah itu fatal, itu pasti gugur. Makanya pesan kami dari sekarang untuk adik-adik yang berminat, karena ini disaksikan melalui online ya. Iya. Bagi adik yang berminat, siapkan administrasi sebaik-baiknya dan kesehatan sesehat-sehatnya agar tidak ada kendala. Oke, baik. Cukup Pak kesan-kesannya? Ada lagi. lagi? Oh, Boleh. Itu perlu dijelaskan. Ini kan kami kan Polres. Iya. Jadi Polres ini kami Pambamrin, Panitia Bantuan Penerimaan. Jadi setelah tadi disampaikan Pak Tirto, pendaftaran online, terus verifikasi ke kami, setelah dapat nomor nanti tes kriminal di kami. Tapi tes selanjutnya itu adalah panitia daerah yang melaksanakan dari Polda. Jadi kami yang tadi itu secara online kami verifikasi dapat nomor, kami tes awal aja kriminal awal. Setelah itu pelaksanaan selanjutnya tes dilaksanakan di panitia daerah, dalam ini Polda Lampung, yang seperti kesehatan tadi, terus akademik, psikologi, kesemaptaan jasmani, itu semua di Polda. Jadi kami di awal. Tapi tadi perlu disampaikan ini, makanya perlu cek and recheck administrasi. Huruf I sama Y itu aja katanya ditemuan. Itu nanti bisa menggagalkan. Karena Pak SAPI kan, Iya. nah, apa biasanya Ada Y-nya. ada koma, I, ada Y, ada ya. koma, apa, itu jadi masalah. Makanya Muhammad ada MH, ada cuma Muhammadnya MU, ada M titik aja. Jadi harus dari akte kelahiran, ijazah itu harus sama, harus sinkron semua. Oke, baik, sudah cukup Pak? Wah, nggak kerasa ya Mut, obrolan kita dari awal sampai sekarang tentang penerimaan Bintara Polri benar-benar penuh insight nih. Iya, betul banget Im. Dari yang tadinya mungkin kita masih bingung nggak sih, sekarang kita udah punya gambaran. Juga teman-teman di rumah semoga punya gambaran yang lebih jelas lagi nggak sih Im? Iya, pasti dong. Dan tentunya terima kasih untuk Bapak Polres. Makasih Iya, Pak. makasih, Bapak. Udah meluangkan waktunya, udah mau berbagi ilmu dan juga pengalaman yang sangat bermanfaat nih. Ya, apalagi buat teman-teman atau kakak-kakak sekalian yang pengen daftar Polri ya Im ya. Iya, betul nih. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa jadi motivasi khususnya buat teman-teman yang punya cita-cita mengabdi untuk negara. Karena setiap langkah besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Dan ingat, persiapan itu penting, mulai dari kesehatan, mental, sampai niat yang kuat. Betul banget. Dan teman-teman juga jangan lupa nih untuk selalu cek informasi resmi supaya nggak ketinggalan berita dan nggak termakan berita hoax. Iya, soalnya penting banget nggak sih? Takutnya malah gagal nggak lulus gitu ya. Informasinya nggak benar nanti. Nah, siapa tahu teman-teman yang lagi dengerin podcast ini adalah calon Polri di masa depan. Amin. Amin. Semoga langkahnya dimudahin ya teman-teman. Amin. Akhir kata, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia mendengar obrolan kami hari ini. Aku Iman Rohim Dan saya Mutia Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Dadah.